Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa NU Jabar Channel yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan yang harus kita lakukan tentu bukan saja amalan fardu seperti ibadah saum dan salat-salat fardu, tapi juga amalan-amalan sunnah perlu untuk kita laksanakan untuk semakin memperbanyak amalan kita di bulan Ramadan. Lantas, apa saja amalan-amalan sunnah yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur merupakan amalan yang berpahala di bulan Ramadan. Meskipun sahur itu hanya dengan kita meneguk setegukan air. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Makan sahurlah kalian semua karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa makan sahur yang kita lakukan bukan saja untuk menguatkan kita dalam beribadah saum, tapi juga di dalamnya ada pahala. Kemudian yang kedua, amalan yang disunnahkan di bulan Ramadan atau saat kita berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saat pertama berbuka, sunnahnya dilakukan dengan makan kurma, atau kalau tidak ada, hendaknya dengan air putih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri." Apabila salah seorang berpuasa, maka berbukalah dengan kurma. Fa illam yajid tamra, apabila tidak punya kurma, fa'alal ma'i, maka berbukalah dengan seteguk air. Fa innal ma'a tahuran, karena sesungguhnya air itu suci. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, urutan sebaiknya adalah pertama dengan kurma, ya, atau dengan rutab, kurma basah jika ada. Kalau tidak ada, maka cukup dengan seteguk air. Jadi berbuka itu bukan dengan gorengan, ya. Berbuka itu bukan dengan bala-bala. Nah, sebaiknya berbukalah dengan makan kurma, atau kalau tidak ada kurma, maka dengan minum air. Yang ketiga, amalan sunnah di saat berpuasa adalah membaca doa tatkala kita berbuka puasa. Doa yang diajarkan, dan tentu ini sudah populer, sudah biasa kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa 'alaika tawakkaltu dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallahu ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasamtu wa razaqani fa'aftartu. Maknanya adalah, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Dengan rezekimu aku membatalkannya. Kepadamu aku berserah. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah tetap. Wahai Zat yang luas karunia, ampuni aku. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepadaku, lalu aku berpuasa, dan segala puji untuk Allah yang memberiku rezeki, lalu aku membatalkannya.
Doa berbuka puasa ini merupakan ungkapan syukur atas karunia hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpuasa, dan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berbuka. Kemudian yang keempat, amalan sunnah yang kita lakukan saat saum adalah mandi besar. Mandi besar atau biasa kita menyebutnya mandi junub. Ketika kita junub, ketika kita haid, atau ketika Anda nifas, maka hendaklah mandi itu dilakukan sebelum terbit fajar. Agar apa? Agar bisa menunaikan ibadah saum dalam keadaan suci. Selain itu, agar kita tidak khawatir kalau kita mandi saat sudah terbit fajar, kita khawatir saat mandi ada masuk air ke mulut, masuk air ke telinga, masuk air ke anus, dan juga sebagainya. Oleh karenanya maka dianjurkan kalau kita mau mandi junub saat berpuasa, maka mandilah sebelum terbit fajar. Kemudian yang kelima, amalan sunnah saat berpuasa adalah menjaga lisan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, tapi penting saat kita berpuasa juga harus menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa? Menjaga lisan dari hal-hal yang tak berguna, apalagi hal-hal yang buruk. Apalagi lisan kita digunakan untuk mencaci maki orang lain, menggunjing, maka hendaklah kita berupaya untuk menjaga lisan. Kemudian yang keenam, amalan sunnah saat berpuasa adalah hendaklah kita menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa itu sendiri. Umat Islam dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa, seperti berbuka puasa sampai perut menjadi kekenyangan, atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan nafsu. Padahal kita tahu hikmah dari ibadah puasa adalah untuk melatih diri kita dalam menahan hawa nafsu. Maka janganlah saat kita berpuasa melakukan sesuatu yang justru malah bertentangan dengan hikmah puasa itu sendiri. Yang ketujuh, amalan sunnah saat berpuasa adalah hendaklah memperbanyak bersedekah. Bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai syahrul muwasati, yakni bulan santunan. Oleh karenanya maka dianjurkan saat kita berpuasa untuk memperbanyak sedekah, berbagi dengan sesama. Salah satunya adalah dengan kita memberikan makanan untuk berbuka. Ada banyak sekali hikmah, keutamaan bagi orang yang memberi makanan untuk yang berbuka puasa. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kataba lahu mithlu ajrihi." Kata Nabi, maknanya wallahu a'lam bishawab, siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, maka baginya dicatat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita berpuasa hendaklah kita meningkatkan rasa empati kita, meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama yang diwujudkan dengan kita berbagi. Kemudian yang kedelapan, amalan sunnah saat berpuasa adalah memperbanyak i'tikaf di masjid. Sebaiknya di saat kita berpuasa, banyak-banyaklah kita beriktikaf di masjid. Untuk apa kita beriktikaf di masjid? Kita bermuhasabah, berzikir, membaca Al-Quran, ataupun dengan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang kesembilan, amalan sunnah di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, yakni bulan Al-Quran, karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Maka sudah selayaknya di bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran, dengan membacanya, mempelajarinya, merenungkan isinya, lalu kemudian
kita berupaya untuk mengamalkan ajarannya. Dan yang ke-10, amalan yang mesti kita lakukan saat kita berpuasa adalah istiqamah dalam beribadah, yakni bagaimana kita menjaga konsistensi amal soleh di bulan Ramadan ini, karena Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, dengan harapan konsistensi amal yang kita jaga di bulan Ramadan ini akan terbawa ketika nanti Ramadan sudah berakhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 10 amalan sunnah yang mesti kita lakukan saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemampuan untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.